diri kami untuk bersikap benar di hadapan-Mu dan kepadamu. Sebagai Allah kami, sekalipun Kau adalah Bapa kami. Terima kasih, berfirmanlah, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, kita buka di dalam Ulangan pasal yang 10, ayat 12 sampai dengan 22. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama, saya yang genap, saudara yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkannya, mengamalkannya di dalam hidup mereka. Ada amin? Saudara yang kekasih, pada hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk mengenal Tuhan. Saudaraku, pada masa-masa kita mempelajari perjanjian lama, ada satu profil Allah yang kita kenal yang mungkin jarang kita dapati ketika kita sedang membaca perjanjian lama, perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, kita itu mengenal Tuhan itu, pemurah, pengasih, pengampun dosa, ya kan? Bahwa Dia menyembuhkan orang sakit. Kita melihat Allah itu melakukan hal yang spektakuler yang kayaknya baik, konotasinya begitu baik. Sehingga kalau orang hanya dikasih tahu seperti begitu, mau salah tafsir. Saudara, kalau orang terus berbuat baik sama saudara, bukan jadi belum tentu saudara jadi berbuat baik. Bahkan cenderung bahwa itu sudah hal biasa. Ya toh? Dikasih baik itu hal yang biasa. Justru kalau nggak dapat baik, bukan dia mikir malah marah. Ya, marah. Loh kok gitu kamu sama saya? Selama ini kamu baik. Ya, bahwa selama ini dia menerima baik, take it for granted. Hanya gratis. Bukan sesuatu yang artinya begini, sesuatu yang menjadikan dia
merasa berhutang, enggak. Nah, kebanyakan kalau kita salah mengerti Tuhan, ya, mempelajari dia di dalam perjanjian baru, hanya melihat enggak dapat makan dikasih makan, yang sakit disembuhkan. Nah, yang kayak gitu-gitu sehingga berita seperti itulah yang dibicarakan, yang terus dibagikan. Sehingga orang hanya datang sama Tuhan ketika melihat dirinya untung. Bukan datang sama Tuhan karena kagum. Bukan. Tapi ketika kita melihat dalam proses pemilihan Tuhan, dalam persiapan Tuhan pada bangsa Israel, dia itu sedang menunjukkan dirinya supaya umatnya ini kagum sama dia. Ya betul, dia melakukan mujizat tetap membelah sungai, ya kan, sehingga mereka bisa berjalan, memberi mana, burung puyuh dan sebagainya. Dia melakukan mujizat, tetapi ketika dia melakukan mujizat seimbang dengan penampakan dia sehingga orang kagum sama dia. Tapi sekarang kita bahkan dapati anak-anak Tuhan mengerti pun kasih Tuhan tapi sembarangan juga sama Tuhan, ya kan? Halo Tuhan, ya Tuhan, ya. Ya, ini hati-hati loh. Dan makanya sekarang ini bukan jadi pendekatan yang baik ketika kita, maksudnya begini, aneh-aneh. Saya sih sebenarnya bukan masalah terlalu bagaimana ya sama orang-orang yang ya datang sama Tuhan aneh-aneh lah gitu kan. Bahwa siapa Tuhan sebenarnya. Tapi pada hari ini kita belajar kembali saudaraku, ya. Kita belajar kembali siapa dia. Di sini dia menunjukkan dirinya dengan tegas. Ya. Ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu itu yang empunya langit. Bahkan langit yang mengatasi segala langit. Artinya begini, kalaupun kita lihat langit, kan pandangan kita begitu. Nah di atas itu ada langit lagi yang gak kelihatan. Ya, kalau nanti saudara sekolah ada planet-planet, mungkin yang kelihatan kita sampai bulan ya kan. Di atas bulan kita susah melihat. Kita hanya memandang bahwa matahari, bulan dengan bumi gitu. Padahal masih banyak lagi dan matahari ya. Ini hanya salah satu dari Bima Sakti ini. Ada lagi yang lain di luar itu dan Tuhan bilang, walaupun kau di bumi ini, yang sana-sana itu aku punya. Ya, yang sana-sana. Langit di atas segala langit. Bumi dan segala isinya. Itu aku punya. Orang enggak, no, itu tanah saya. Itu harta saya. Ya kan? Saudaraku, kalau bencana datang, ada yang bisa ngomong itu lagi? Mungkin yang ngomong itu udah tenggelam. Ya, dimakan bumi. Mau bilang apa? Saudaraku, ketika masih dipercayakan orang-orang memiliki, ini sekarang gini, misalkan kita ke rumah, ada rumah yang mewah, itu rumahnya sini begini, bahkan sampai diagungkan, bahkan sampai dihormati gitu kan saudaraku. Sementara Tuhan yang punya segala dan segala bumi, ini hanya kutitipkan, kok lebih dihormati dia daripada aku, ngerti? Ya, lebih dihormati dia daripada aku. Sekarang saya mau nanya dulu saudaraku, kalau saudara ketemu orang yang sangat kaya atau bintang yang sangat terkenal, siapa itu? Siapa itu? Yang misalkan orang kaya Elon Musk, ya, atau siapa bintang-bintang yang terkenal lah, masa nggak tahu saudara siapa ya? Saya nggak tahu. Siapa? Messi atau pemain bola? Si Messi, jangan Messi, lain Ronaldo. Saudara kalau ketemu Ronaldo datang ke sini, saudara mau nggak ke gereja gara-gara mau lihat Ronaldo? Mau kan? Betapa rendahnya pengenalanmu akan Tuhan, iya kan? Tapi itu fakta kan? Iya enggak? Halo bang, kalau datang Ronaldo, sore, ini kita tanya dulu ya, sore di mall, apa itu? Sedepannya itu apa? Living Word, jam 5, kamu melayani ibadah sore, pilih mana bos? Wih, tepuk tangan dulu saudaraku. Pemimpin aja belum tentu gitu loh, pergi ke sana dia. Tapi, wah, kecuali Messi, kau ganti dulu. Kalau Messi yang datang, kamu pilih melayani sore atau lihat Messi?
Berarti dia tetap teguh hatinya. Dia hanya mau ngetes aja. Ya. Saudara boleh ketawa. Tapi dalam kenyataan hidup, manusia nggak kenal Allah loh. Gitu. Karena kalau dia kenal Tuhan, lain cerita. Ya, iya gak? Lu ini, anak-anak muda ini yang begini, ya semua, mau Kania kayak, mau semua ini. Ya, ini kira-kira Tuhan punya rencana besar gak atas mereka? Punya kan? Punya. Tapi mereka idolanya Tuhan atau siapa? Siapa namanya? Ayu Ting Ting atau siapa? Siapa itu? Hah? Blackpink. Siapa tuh Blackpink? Ya itulah. Hah? Padahal Tuhan punya rencana. Sekarang gini, itu kamu harus bayar, ya kan? Nonton itu bayar gak? Mau keluar duit gak? Sudah itu yang senang-senang siapa? Yang dapat uangnya? Dia kan? Sementara Tuhan mempersiapkan untuk kamu hal besar. Tuhan datangi kamu, kamulah lari, lari. Kenapa mesti gitu? Karena nggak kenal dia siapa. Kadang-kadang dengar berita TV itu capek, ya pusing loh, Jokowi lah ini begini. Sementara Tuhan yang begitu besar, sampai lupa. Itu baru ayat 14, coba ayat 16. Ayat 16. Ayat 17. Ayat 17, coba kita. Sebab Tuhan Allahmu bukan sekedar Allah langit di atas langit yang memiliki langit dan bumi, tapi Dia adalah Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dahsyat dan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ini kan. Pemimpin tertinggi bisa disuap enggak? Hakim tertinggi bisa disuap enggak? Kenapa bisa bilang gitu? Ada faktanya kan? Ya toh? Ini Tuhan kagak bisa disuap. Kadang orang begini, udah gini, kita kasih aja persembahan sama Tuhan, nanti dia pasti balikan. Itu kayak mau nyuap. Kalau dia tahu karena itu, hilang kau. Ya kan? Tidak, dia tidak. Allah yang seperti begitu. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah di atas segala Allah. Mau Allahnya orang apa? Allah kita itu di atas itu loh. Amin. Allah yang di atas itu hanya meminta kamu apa? Takutlah akan Tuhan. Kasihilah Dia. Beribadahlah dengan sungguh. Kita harus buat sekarang atmosfer. Ketika hari Minggu orang ingin beribadah. Mau pagi, mau sore, pokoknya ingin beribadah. Kami ingin beribadah. Kenapa? Karena aku mengenal Allahku, itu kesukaan Dia, ya kan? Halo? Halo? Ya? Kesukaan Dia. Dia suka ketika umatnya beribadah. Nanti ada kan? Nanti ada. Nah, sekarang gini. Dikatakan begini. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Kalau besar, saudara tahu kan besar, memenuhi segala. Makanya begini kadang-kadang orang kan, coba saudara pernah bayangin gak? Dia lagi berdoa, Tuhannya di mana waktu dia berdoa? Dekat dia kan? Datang lagi yang sana, si Paulus berdoa, Tuhannya di mana? Dekat si Paulus. Dia ngomong sama Tuhannya, ini ngomong sama Tuhannya. Beda gak Tuhannya? Sama kan? Sama kan? Jadi sebenarnya dia doa sama Tuhannya. Tuhannya juga mendengar doa si Paulus. Kalau permintaannya sama, mana yang dikasih? Kalau permintaannya sama. Kalau gini agak susah, Sekarang misalkan ada perempuan dua-duanya. Kamu, Fitri, Kania. Ketika berdoa di rumahnya masing-masing, Tuhannya sama kan? Permintaannya, nah kebetulan permintaannya sama. Nah loh, tahu ngerti maksud saya? Dia kayak Ronaldo lah yang dimintanya kan. Mintanya sama. Minta sama Ronaldo, yang ini Ronaldo juga.
Dimintanya kepada Tuhan yang sama. Mana yang dijawab? Mana yang dijawab? Sekarang kau ngomong suka-sukanya Tuhan. Tanya sama mereka, belum tentu. Akulah Tuhan. Boleh buktikan langit dan bumi akan tergini. Bahkan ada yang sampai begitu. Ya kan? Belum lagi di sana, di seberang sana, ada yang doain Ronaldo juga. 10. Kau tidak kenal, tapi itu anak tulang, bukan. Anak, ya karena dia Ronaldo berarti boru tulangnya itu. Banyak, mau di Toba, mau di Jakarta, udah doain si Ronaldo. 10 yang doain dia. Siapa yang didengar? Ketahuilah Allahmu besar. Dia di sana, dia di sana, dia di sana. Dia pilih yang terbaik buat kita. Saudaraku, ketika datang sama Tuhan, Allahmu besar itu menembus segalanya. Kadang-kadang begini, umat ini beribadah di sini. Ada orang di Jakarta beribadah, oh Tuhan dengar. Jangan terlalu sombong saudaraku. Kenapa? Tuhan dengar semua, dia besar. Dan dia tahu. Dia tahu. Kalau sesuatu belum terjadi karena dia tahu mana yang terbaik. Mana waktu yang terbaik, mana tempat yang terbaik, bentuk apa yang terbaik, dia tahu. Kalau kita sekarang lagi ibadah, di sana, di Kupang ada yang lagi ibadah. Tuhan mendengar juga dan dia tahu. Dia itu begitu besar, itu namanya besar. Nah, terus dikatakan dia kuat. Kuat, strong, perkasa. Itu apa? El Gibor. Gibor, El adalah Allah yang gibor, yang kuat, perkasa. Itu begini, kalau kuat beda sama kuasa. Ya, kalau kuasa, kalau Allah berkuasa itu yang nempel di situ adalah wibawa. Artinya dengan ngomong saja itu namanya berkuasa ya. Ya kalau berkuasa nggak perlu pakai tangannya kan. Dia hanya ngomong atau tanda tangan, maka sesuatu terjadi, ya kan? Kayak presiden. Presiden, Gus Dur itu kayak apa Gus Dur? Buta kan? Jalan juga. Dia berkuasa enggak dulu waktu jadi presiden? Dia kuat enggak? Enggak. Dia enggak kuat. Matanya aja enggak bisa dilihat. Jalan goyang-goyang dia enggak kuat. Tapi dia kuasa enggak? Dia kuat. Itu bedanya kuasa dengan kuat. Kalau kuat, dia sendiri bisa melakukannya. Kalau kuasa, dia tinggal perintahkan baru terjadi. Sebelumnya kita belajar El Shaddai, ya, dia tinggal merintahkan semuanya jadi. Tapi pada saat ini dia katakan, aku juga Allah yang bisa bertindak sendiri. Aku Allah, makin tambahkan kamu, Allah yang bisa bertindak sendiri. Dia tidak harus hanya bilang, dia tidak harus menyuruh malaikat, tetapi aku bisa bertindak sendiri. Aku kuat. Dan ini dikatakan dahsyat, tahu artinya dahsyat. Kegentaran, akibatnya gentar, takut, kagum. Melihat perbuatannya karena dia kuat, dia melakukan sesuatu sehingga dahsyat. Namanya dahsyat itu ada di hati ini, gentar. Si penerimanya sesuatu yang dahsyat, si penerima itu merasa gentar. Ya. Saudara nggak tahu kalau Tuhan bertindak gentar kau. Makanya kadang ada orang sembarangan sama Tuhan karena dia nggak menganggap bahwa Allahku itu dahsyat. Janganlah. Kau nyanyi pun bilang dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tetapi kalau engkau tidak gentar sama dia, itu kata-kata kosong. Sekali kau katakan dia dahsyat, hatimu gentar. Dia bergerak sedikit, dia gentar. Tuhan terima kasih. Amin. Itulah Allahmu yang diperkenalkan pada hari ini. Ya. Jadi kalau Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu pada hari ini. Seperti itu. Yang dia minta apa? Coba ayat 12. Ini aja yang dia minta. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta? Nah ini, daripadamu, Allahmu, selain takutlah akan Tuhan. Yang kedua, hiduplah menurut segala jalan tunjukinya. Terus yang ketiga, kasihilah dia. Yang keempat, beribadah dengan apa? Dengan apa? Segenap apa? Hati dan jiwa.
Bukan iseng kan, yang penting aku datang ibadah, selesai. Gak tertuduh, no, dengan segenap hati. Waktu saudara memuji Tuhan tadi, saya bisa merasakan segenap hati. Saya pikir tadi kalau saya merem, ada 200 orang di sini. Padahal kulihat gak sampai. Berarti getaran saudara itu menggetarkan. Berarti ada malaikat yang ngisi di situ. Amin. Ada malaikat. Jadi kalau pengen tahu kapan banyak malaikat datang? Ketika sedikit nih malaikat yang ngisi. Amin. Amin. Kadang-kadang ada yang berpikir gini, ngapain ibadah cuma segini. Saudara, yang rame ini penuh malaikat. Getarannya terasa. Bergegaslah datang. Ajaklah, bergegaslah. Kemudian, selain itu kata Tuhan, gak usah lah, kita gak lagi ngomongin bangsa Israel. Yang bahwa artinya begini, sekalipun Tuhan besar, dia tetap cinta sama bangsa Israel dia cari. Oke lah, itu urusan Israel. Tetapi kita yang sekarang orang percaya, ya, dia hanya minta seperti gini. Dan langkah praktisnya apalagi, karena kau udah merasakan kebesaran Tuhan dan begini, apalagi yang kau perlu lakukan. Itu tertulis di ayat 15. Ayat 15. Ayat ke Iya. Ayat 19. Dikatakan, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Maksudnya asing bagi kita orang percaya. Bagi orang yang belum masuk dalam kerajaan Allah. Mereka orang asing ya. Kasihlah. Jadi kalau engkau benar-benar takut akan Tuhan, engkau ingin mengajak orang yang belum kenal Tuhan datang padanya karena engkau mengenal dia. Ciri lagi yang engkau mengenal dia, engkau membawa jiwa pada Kristus, mengabarkan kabar baik. Amin. Amin. Bawa kabar baik. Kalau bingung awal-awalnya bawa ke sini. Bawa ke persekutuanmu ketika bingung. Tapi kalau kau bisa sendiri, lakukanlah. Ya. Ini udah pada punya teman hidup? Belum? Masih mencari? Kepada lihat jangan lihat mereka, lihat saya. Masih mencari, masih mencari. Ingat, bawa mereka dalam keluargamu. Amin. Amin. Ini keluargamu. Mereka orang asing, bawa dia pada keluarga. Sebagai bukti. Bukan bawa sama pastor, bukan tunjukin. Maksudnya bawa ke dalam sini. Ya kan? Kalau belum percaya, buat jadi percaya. Kalau belum sungguh-sungguh, buat jadi sungguh-sungguh. Amin. Amin. Karena mereka harus masuk dalam kumpulan ini. Mari datang sama Tuhan. Nah saudaraku, gimana caranya lagi? Tuhan dari pihakku apa yang mesti kulakukan? Mungkin aku selama ini kurang mengenal Tuhan. Ya udah bersering-sering pun aku ikut melayani ibadah, nyanyi sama-sama, ikut kegiatan. Orang yang rajin dalam kegiatan rohani belum tentu hatinya itu mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita ikut kegiatan karena daya tarik magnet teman, ya kan? Itu. Tapi bukan dari hatinya dia keluar. Buktinya apa? Dalam perjalanannya mau emosi, mau begini. Berarti kok bukan dari dalam hati. Nah, sekarang apa nasihatnya di sini ayat 16? Ayat 16. Ini ngelamun. Halo ayat 16 bos. Ya. Dikatakan supaya hatimu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan sunatlah hatimu. Dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Apa artinya sunat hati? Apa artinya sunat hati? Enggak usah dulu. Tahu artinya saudara sunat? Udah besar semua di sini kan? Ada adiknya laki-laki, ada begini. Tahu artinya sunat kan? Kamu tahu artinya sunat? Loh, gak tahu. Tolong ngajarin.
Nah, kan tadi bilang nggak tahu. Paulus tahu sunat. Sunat. Kenapa dikatakan sunat? Menjadi karena begini. Di bagian tubuh ini sesuatu kotoran yang tidak kelihatan itu ada dalam penutup sebelum orang disunat. Ya. Kenapa perlu disunat waktu itu? Ini ceritanya dulu gini. Karena itu ada bagian dalam penciptaan. Ya, kotoran bisa tinggal di situ. Makanya ketika dia dikerat, nggak ada lagi kotoran di situ. Ketika orang sunat hati, kotoran di hati itu harus dibuka. Paham? Kotoran di hatimu. Karena kalau sudah tidak ada kulupnya itu, nggak ada tempatnya lagi untuk bersembunyi. Sekarang gini, kalau di hidung, nampak nggak tai hidungmu? Nampak kan? Diginin, ya, telinga. Jadi kalau ini supaya bersih berarti dipotong hidungnya, dibukain gitu kan? Enggak juga kan gitu. Ini kan ada gunanya untuk saringan. Kecuali yang satu itu. Dia kerat. Supaya tidak ada yang kotor lagi dalam tubuh. Jadi saudara yang kekasih, ketika engkau dikatakan sunat hatimu, kotoran di hatimu, jangan ditutupi lagi. Buka, bersihkan. Percayalah saudaraku, masalah banyak karena banyak kotoran di dalam hati. Iya kan? Orang bisa kesel antara kawan ini dan kawan ini. Keselnya di mana? Ada di hati. Dan mulai sekarang, tambah pengenalanmu akan Tuhan, bereskan yang kesel-kesel. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan, bereskan yang kesal-kesal. Jadi sunat hati sekarang ngerti? Buang hal-hal selubung di dalam hati ini. Selubung-selubung ini. Karena Yesus sudah menebus kamu. Buang. Haleluya. Mari teduh sejenak. Kurangkah dia menunjukkan dirinya bahwa dia kuat, dahsyat, dan besar? Kurangkah dia menunjukkan dirinya bahwa dia Allah segala Allah? Dia yang punya langit, bahkan di atas langit. Dia yang punya. Kurang? Halo, kurang gak? Kurangkah Alkitab firman-Nya menjelaskan kehebatan dia? Kalau kau nggak baca, kau nggak tahu. Ketika kau baca, kau akan tahu. Dalam gereja ini kau dibantu untuk mengenal dia. Bergegaslah kau datang. Bergegaslah dalam bersekutu. Karena ada pengenalan akan dia. Yang luar biasa. Datang dan simaklah. Berdoalah kepada Tuhan. Berkomitmenlah sama Tuhan. Karena itulah yang diharapkan dari setiap ibadah. Engkau membuat komitmen sama Tuhan. Ketika engkau mendengar kebenaran.
Ambillah waktumu. Ambillah waktumu. Bahwa betul pengenalan akan Tuhan itu yang membuat hidupmu berubah. Pengenalan akan Tuhan. Biarlah ditambah-tambahkan pengenalan akan Tuhan pada hari ini bagi saudara. Sehingga engkau bisa menyadari, aku perlu berubah Tuhan. Untuk hidup, mengasihi-Mu, takut dan taat kepada-Mu, menghormati. Nyatakanlah itu kepada Tuhan. Sampaikanlah itu dalam doamu. Maka rohnya akan mengerjakan di dalam kamu apa yang kau minta dan rindukan. Dan biarlah pada kesempatan ini komitmenmu, pernyataanmu kepada Tuhan dimateraikan dengan hadirnya Tuhan. Benar-benar bersekutu melalui perjamuan pada hari ini. Kau mengingat kembali bahwa Dia bersama dengan saudara. Bahwa Dia yang dikagumi itu tinggal di dalam saudara. Saudara boleh menikmati kebaikannya. Dia bukan menjauh di sana. Sekalipun Dia powerful. Tapi Dia tinggal sama saudara.